warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bertemu kembali kita untuk melanjutkan pelajaran matematika. Sebelum kita masuk materi, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang muslim ikuti ibu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah anak-anak ibu, kita lanjutkan materi minggu lalu, yaitu bentuk aljabar. Minggu yang lalu kita sudah belajar unsur-unsur aljabar, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Untuk minggu ini kita lanjutkan dengan perkalian dan pembagian dari aljabar. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, siswa dapat menentukan hasil perkalian aljabar dan siswa dapat menentukan hasil dari pembagian bentuk aljabar. Kita lanjutkan untuk perkalian aljabar. Perhatikan, selesaikan soal berikut. Jadi ini 2A dikali negatif 3AB. Nah, bagaimana konsep perkalian? Kalau konsep penjumlahan dan pengurangan kemarin, kita harus tahu bahwa dia sukunya sejenis. Kalau dia sejenis baru berarti bisa kita tambah atau bisa kita kurang koefisiennya. Tapi untuk perkalian dan pembagian, kita tidak perlu apakah dia sukunya sejenis atau tidak gitu. Sekarang langsung kita kali. Untuk perkalian yang kita kalikan itu koefisien kali koefisien, variabel kali variabel. Berarti di sini kita kalikan koefisiennya 2 dikali negatif 3. 2 kali negatif 3 yaitu negatif 6. Kemudian di sini variabelnya ada A di sini ada A, berarti A dikali A, berarti ada A kuadrat. Kemudian di sini ada B, berarti tulis B. Dah selesai, begitu saja kita mengalihkan. Jadi perkalian itu koefisien kali koefisien, variabel kali variabel. Berarti selesai. Kemudian untuk perkalian yang bentuknya seperti ini disebut dengan perkalian suku 2 kali suku 2. Ya, yang ini bisa kita gunakan dengan cara skema. Berarti kita kalikan dulu. Ini perhatikan ya, kalikan tanda-tanda ibu ini. Kita kalikan, berarti 3x dikali 2x. Berarti kalikan koefisiennya 3 kali 2 yaitu 6. X dikali x itu x kuadrat. Kemudian kita kalikan langkah kedua, ini kita kalikan. Jadi ini langkah 1 ya, ini langkah 2. Kita kalikan 3 kali negatif 4. 3 kali negatif 4 yaitu negatif 12. Lalu di sini ada huruf X, kita kasih huruf X. Langkah ketiga, kita kalikan ini di atas ya. Berarti ini langkah ketiga. Kalikan 2 dikali plus 2 dikali 2, berarti plus 4. Ya. Ada huruf X, kasih huruf X. Begitu. Kemudian langkah keempat dikalikan. Itu langkah keempat. Kalikan 2 kali negatif 4, berarti positif kali negatif, berarti negatif. 2 kali 4, 8. Nah, sampai di sini kita perhatikan suku sejenis. Di sini ada yang sejenis. Nih, berarti kalau ada sejenis kita sederhanakan dengan konsep penjumlahan dan pengurangan yang kemarin. Ini gak ada kawannya, langsung tulis. Karena X kuadrat hanya 1 saja. Lalu ini negatif 12 ditambah 4, koefisiennya negatif 12 ditambah 4, berarti negatif 8. Kasih huruf X. Kemudian ini negatif 8. Nah, baru selesai. Seperti itu menyelesaikan perkalian suku 2 dengan suku 2. Kemudian contoh ketiga, berarti seperti nomor 2 tadi, tapi kita mengalihkan dia ada 2 huruf ya. Di sini ada X, ada Y, di sini juga ada X, ada Y. Langkah 1 kita kalikan. Kalikan koefisiennya 3, di sini punya koefisien 1. Berarti 3 kali 1, 3. Lalu karena di sini ada huruf X, di sini ada huruf X, berarti X kuadrat. Langkah kedua dikalikan. Berarti 3 dikali negatif 2. 3 kali negatif 2 berarti negatif 6. Ini ada huruf X, di sini ada huruf Y, dikalikan. Jadi X kali Y, X Y. Kemudian langkah ketiga, dikalikan. 4 kali di sini ada angka 1. 4 dikali 1, berarti positif 4 kali 1, 4. Di sini ada huruf Y, di sini ada huruf X. Y kali X, Y X. Karena di sini sama ada X Y, boleh kita balik. Berarti X Y. Jadi Y X dengan X Y itu sama. Kemudian langkah keempat dikalikan. 4 kali negatif 2 itu negatif 8. Di sini ada huruf Y, di sini ada huruf Y, berarti Y kuadrat. Berarti 4Y dikali negatif 2Y itu negatif 8Y kuadrat. Sekarang yang sejenis. Yang sejenis ada ya, ini tetap tidak ada kawan. Ini
sama-sama variabel XY, variabel XY, berarti sejenis. Berarti negatif 6 ditambah 4, koefisiennya saja. Negatif 6 tambah 4 berarti negatif 2XY. Ya, lalu negatif 8Y kuadrat. Ya, tuh. Kita lanjut, ya. Kita lanjut untuk pembagian. Pembagian aljabar. Oke. Untuk pembagian aljabar, kita lihat contoh, selesaikan soal berikut. Nih, bagi itu sama dengan per 15A pangkat 3B pangkat 2C dibagi 3A kuadrat B pangkat 3C. Bagi itu bisa kita tulis per, sama ya. Bagi kita tulis per, seperti ini. Sekarang kita bagi koefisien bagi koefisien. Seperti tadi, koefisien bagi koefisien. 15 bagi 3 yaitu 5. Ya, 15 bagi 3 5. Sekarang huruf. Di sini huruf A itu ada 3. Di bawah huruf A ada 2. Berarti kalau kita coret, bisa kita habiskan dia ya. Di sini ada 2. Di sini kita coret 2, tinggal 1 dia. Nah, tinggal 1 dia. A. Di sini B ada 2. Di bawah B-nya ada 3. Jadi kita habiskan di atas 2 buah. Mas dihabiskan pula di bawah, berarti tinggal B-nya 1 di bawah. Tapi di bawah ya. Di bawah B-nya tinggal. Kemudian C-nya habis. C-nya habis. Berarti hasilnya bisa kita tulis 5A per B. Ya, jadi B-nya itu yang di atas yang habis, di bawahnya nggak habis gitu. Kemudian yang ini 9A kuadrat ya, seperti soal nomor 1, tapi ini ada 2 kelompok. Ada 2 kelompok suku, berarti harus kita faktorkan dulu dia. Berarti kita cari faktor dari angka 9 dan 15 yaitu 3. Ya. Kemudian di sini punya A, di sini punya A, kita keluarkan A kuadrat. Sama-sama. Kemudian di sini ada B, di sini ada B pangkat 2, kita keluarkan B pangkat 1. Jangan B pangkat 2 ya. Yang pangkatnya rendah kita keluarkan. Kemudian sini ada C, kita keluarkan. Nah, baru kita gulung. 3 kali berapa? Hasilnya jadi 9, yaitu 3 kali 3. Sedangkan di sini A kuadrat, berarti A-nya nggak ditulis lagi. Kemudian di sini B, B-nya ditulis lagi. Kemudian C. Nah, selesai. Tambah. Kemudian ini 3 kali berapa? Hasilnya dekat ke 15, berarti 3 kali 5. Nah, di sini A kuadrat, sudah keluar A kuadrat, berarti nggak usah dikeluarkan lagi. Lalu B kuadrat, sedangkan sini B-nya baru 1, B pangkat 1, tulis B saja, supaya hasilnya jadi B kuadrat. Lalu sini udah C pangkat 1, biarkan aja. Nah, kita perkan 3A, B, C. Nah, ini baru bisa kita coret. 3 coret dengan 3. Lalu di sini A-nya 1, di sini A-nya 2, coret tinggal A-nya 1. Lalu B-nya sama-sama 1, coret. Lalu di sini C ada 1, coret. Tinggal hasilnya 3 tambah 5B. Nah, seperti itu. Ya. Kita lanjut untuk soal nomor 3. Nih, X kuadrat tambah 9X tambah 20 dibagi X tambah 5. Berarti yang ini per, bisa kita buat jalannya bagi seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang seperti kali tadi, berarti kita membagi jalan ke bawah ya. Nah, kita apakan? X kali berapa hasilnya jadi X kuadrat, berarti X. Kita kalikan X kali X, X kuadrat. X kali 5, 5X. Nah, baru kita kurangkan. Seperti kita mengurangkan pembagian, X kurang X kuadrat habis. 9X dikurang 5X, 9 kurang 5 berarti 4X. Dah, turunkan 20. Sekarang X kali berapa hasilnya 4X? Berarti ini positif. Positif, berarti tambah. Berarti X kali berapa hasilnya jadi 4X? Berarti 4. 4 kali X, 4X. 4 kali 5, 4 kali positif 5 berarti positif 20. Kurangkan, atas sama dengan di bawah. 4X kurang 4X, 0. 20 kurang 20, 0. Berarti hasilnya sudah 0. Nah, karena hasilnya sudah 0, berarti hasil dari pembagian ini itu adalah
2X ditambah 4. Ya, kita lanjut dengan pecahan. Ya, kita masuk pengayaan, kita tambah untuk bagaimana bentuk pecahan. Sebetulnya hampir sama dia seperti pecahan biasa, pecahan bilangan bulat. Jadi konsep pecahan bilangan bulat kita pakai di sini. Untuk penjumlahan pengurangan kita perhatikan penyebut. Kalau penyebutnya udah sama, berarti tinggal pembilangnya saja yang kita proses. Berarti ini penyebutnya udah sama. Berarti 25 dikurang 2X dikurang 6X, ini kurung ya, karena kurang, tambah 21 per 2. Nah, jadi kita tulis sekali aja karena penyebutnya udah sama. Lalu kita buka kurung, negatif 6 kali X, negatif 6X, negatif dikali positif 21 per 2. Nah, sekarang yang sejenis 25 dikurang 21, berarti 25 dikurang 21 itu hasilnya 4. Kemudian ini negatif 2, negatif 6, berarti negatif 8X per 2. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi. Ini ada 4, ada angka 2, berarti bisa kita keluarkan 2. Berarti 2 kali berapa hasilnya menghasilkan 4? Berarti 2 kali 2. 2 kali berapa hasilnya jadi 8? Berarti negatif 4X per 2. Nah, ini kita coret 2 dengan 2. Berarti hasilnya tinggal 2 kurang 4X. Ya, ini. Kemudian untuk nomor 2, pembagian 10A kuadrat per 3B. Bagi kita rubah jadi kali dengan cara dibalik. 6B kuadrat per 5A kuadrat. Jadi kita balik. Nah, sama seperti pecahan biasa. Berarti pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Berarti 10 kali 6 60. 10 kali 6 60. Di sini ada A kuadrat, lalu B kuadrat per 3 kali 5 15. Ini ada A kuadrat, lalu ada B. Jadi seperti itu ya. Nah, ini berarti 60 bagi 15 dapat 4. A di atas ada 2, A di bawah ada 2. Berarti coret, habis. B di atas ada 2, B di bawah 1. Habis di bawah, berarti tinggal B di atas 1. Ya, berarti ini hasilnya. Nah, untuk materi ini sampai di sini. Tapi ingat, kita ada lagi soal quiz yang kalian kerjakan nanti. Lalu kalian fotokan hasil jawabannya, kalian kirim langsung ke WA Ibu. 1 soal, yaitu ini soal quiz 2. 4X kurang 5 dikali 2X tambah 3. Kemudian jangan lupa nanti ada soal 10 soal di Google Form yang kalian jawab, tidak perlu pakai jalan, langsung setelah kalian jawab kalian dapat melihat hasilnya. Baiklah anak-anak Ibu, untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini materinya. Lebih kurang Ibu mohon maaf. Jangan lupa setelah menonton video ini like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.